Setiap elemen dari tema komen itu berusaha menjaga bagaimana si SDM ini sedemikian rupa untuk tidak langsung diberhentikan, tapi diberikan berbagai macam pendekatan supaya bisa melakukan perbaikan, gitu kan? Nah, namanya manusia pasti punya yang namanya kesalahan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rudikal, ruang dialog anak milenial di episode lebih kenal dengan Kema Polmed, Kema Politeknik Negeri Medan. Bersama saya, Tega Rana, selaku host yang akan memandu acara di episode kali ini. Oke, tadi kita udah sharing ya kan, tentang program unggulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Kalau gitu di sini kita coba sharing juga ya kan, dari program unggulan dari LPM Raja sendiri. Kira-kira ada nggak nih program unggulan dari LPM Raja itu sendiri kan? Kalau dari Raja sendiri ada beberapa program unggulan. Sebelumnya saya mau menjelaskan kalau di Raja itu ada pertama itu ada divisi redaksi, ada divisi perusahaan, sama divisi bank. Nah, beberapa program unggulan itu kayak pertama itu namanya ada musikalisasi divisi, itu dari divisi redaksi. Itu pertamanya semua anak-anak itu disuruh buat visi, baru yang kayaknya tuh sistem ini ya, sistem seleksi siapa yang paling baru nanti di musikalisasikan. Lalu ada yang namanya bincang-bincang neraca yang ini itu program kerja gabungan antara divisi redaksi kayak kolektor sama divisi liga. Nah, ini tuh berbentuk video juga kayak gini juga, seperti kayak gini juga. Kita undang narasumber, nah kita kayak mau bahas suatu topik lah gitu untuk divideokan. Nah, untuk program kerja ini lagi diproseskan. Baru selanjutnya ada dari divisi litbang, yaitu pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Dan kali ini tahun ini Neraca bakalan ngadain namanya Neraca Journalism Week, di mana di Neraca Journalism Week ini bakalan ngadain lomba yang bersifat jurnalisme. Jadi sebelum final di PJTG itu bakalan ada lomba-lomba untuk yang bersifat jurnalisme. Oke, makasih buat Kak Dini. Habis makan dan minum itu buat lupa dunia. Makasih buat Kak Dini atas penyampaian terkait program kerja unggulan. Jadi buat teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Medan bisa dicatat tuh program kerja unggulannya. Jadi nanti kalau misalkan kepingin tahu atau kepo lebih detail tentang programnya, bisa juga dicari tahu ke Instagramnya LPM Raca. Kalau tadi BEM bisa dicek Instagramnya BEM Polmed. Nah, kalau gitu kita masuk juga ke kepo juga nih kan, ceritanya ke anak DPM. Gimana nih Kak? Program unggulan dari DPM sendiri kira-kira apa sih Kak? Dari program unggulan dari DPM sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ASICS Day itu aspiration, information, dan gathering day. Jadi itu ditanggung jawab oleh Komisi 4. Yang kedua itu ada verifikasi berkas yang sedang berjalan sekarang ini. Diharapkan ada dari kawan-kawan MTM sama KM untuk verifikasi berkas agar nanti yaitu nantinya tidak dianggap di kema pemohon. Jadi yang tadi ya, yang aspirasi tadi. Jadi nanti kita menghimpun aspirasi dari seluruh UKM HMPS, apa aja yang mereka rasakan, apa aja yang aspirasi dari mereka kita kumpulkan, kita menjadikan satu yang akan kita naikkan ke rektorat nanti. Mungkin itu aja tiga. Oke, jadi itu bisa dicatat buat teman-teman Kema Polmed ya kan. Nanti ketika program DPM berjalan, mungkin aspirasinya bisa disalurkan lewat program kerja unggulan dari DPM itu sendiri gitu. Oke, kalau gitu tadi BEM udah ya kan. Dari LPM Raja juga udah, terus dari DPM juga udah, sekarang dari HMPS nih. Kira-kira program unggulan dari HMPS Eka kira-kira apa nih Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari HMPS di Prodika itu sendiri ada beberapa program kerja unggulan. Yang pertama yaitu webinar. Jadi di mana HMPS di Prodika ini kita melihat bahwasannya selama pandemi ini banyak mahasiswa nggak mendapatkan ilmu itu secara maksimal. Jadi di sini kami membuat webinar tapi lebih mengedepankan tentang ilmu elektronika itu sendiri.
Dan yang lebih mengutamakannya lagi adalah kami mengundang alumni kami sendiri. Jadi alumni kami yang ahli di bidang teknik elektronika itu sendiri kami undang sebagai pembicara di dalam event tersebut. Selain itu juga manfaatnya adalah lebih mempererat lagi tali silaturahmi kami sesama alumni yang ada di teknik elektronika itu tersendiri. Selanjutnya yaitu ada dari divisi agama. Jadi divisi agama Kristen, Protestan, dan Katolik kami itu membuat project namanya sharing-sharing iman. Mereka akan bekerjasama, mungkin beberapa episode bakalan bekerjasama dengan HMK Polmed. Di situ mereka akan sharing-sharing iman di setiap bulannya, dan insya Allah itu mereka akan menjalankannya itu di sekitar bulan 9, 10, dan 11. Untuk selanjutnya yaitu akhir-akhir ini alhamdulillahnya di teknik elektronika itu semakin nampak mahasiswa yang berprestasi. Maka dari itu kemarin muncul aspirasi dari mahasiswa, mereka ingin diadakan podcast. Podcastnya itu berisikan tentang mahasiswa yang berprestasi di teknik elektronika sebagai motivasi, inspirasi untuk ETA selanjutnya, di mana nanti bisa berkembangnya. Apalagi saat ini kami sedang melakukan reakreditasi dan revisi kurikulum. Mungkin kedepannya bisa membangkitkan lagi prodi teknik elektronika itu tersendiri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak atas penyampaiannya ya, program unggulan dari Prodi HMPSIK ya. Iya. Jadi bisa kita lihat gitu kan tadi kan dari penjelasan HMPSIK sendiri itu gimana antusiasme dari prodinya sendiri itu untuk mencanangkan sebuah program, karena dari mahasiswanya sendiri pun juga punya semangat untuk bisa mengupgrade diri begitu kan, sehingga HMPS-nya pun juga semangat, mungkin bisa menjadi inspirasi juga gitu kan bagi teman-teman HMPS program studi yang lainnya begitu, supaya bisa memacu semangat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodinya untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih upgrade diri lagi, sehingga kita mahasiswa Politeknik Negeri Medan itu bisa menjadi mahasiswa yang unggulan, baik dari segi kompetensi keteknikannya begitu, bahkan dari segi pengetahuannya tentunya. Oke, kalau tadi HMPS sudah begitu kan, nah ini agak pengen tahu juga deh sedikit gitu kan dari Ormadiksi sendiri kan, ini Kak sifatnya forum ya kan, forum itu kira-kira ada programnya juga atau gimana sih kalau dari Ormadiksi sendiri terkait pengadaan program kerjanya sendiri gitu, atau sifatnya gimana kira-kira? Oke, baik. Terima kasih ya Mas Riki atas pertanyaannya. Nah, jadi walaupun Ormadiksi berbentuk forum ya, tetapi mempunyai program kerja itu dan mempunyai juga beberapa divisi. Nah, jadi kami ada 3 komisi, yaitu ketua umum, sekretaris umum, sama bendahara umum. Nah, selanjutnya kami juga membentuk 4 divisi. Yang pertama kaderisasi, yang kedua PSDM, yang ketiga sosial, dan yang keempat yaitu kominfo. Nah, jadi ada program kerja unggulan kami. Yang pertama yaitu obsesi, obrolan seputar prestasi, sama seperti kegiatan podcast seperti ini. Tetapi bedanya kami membuatnya dari via Zoom. Nah, selanjutnya ada dari divisi kaderisasi, yang program kerja unggulannya yaitu LKM, latihan kepemimpinan. Selanjutnya dari divisi sosial ada 2 program kerja unggulan. Yang pertama yaitu Voice to School. Nah, jadi nanti rencana mau berkunjung kepada sekolah-sekolah gitu untuk mensosialisasikan apa itu sih Politeknik Negeri Medan, apa itu Ormadiksi Polmed. Rencana nanti kami juga akan mengajak oleh organisasi-organisasi yang ada di Prima Polmed. Tapi karena masih pandemi ini ya kan Mas, jadi belum bisa dibahas gitu lebih lanjut tentang Voice to School ini. Selanjutnya ada juga nih sebagai pembuktian gitu tentang pengalaman perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan jadi di divisi sosial juga membentuk yang namanya program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi rencana itu nanti akan kami laksanakan sekitar bulan 10 ya, apabila tidak ada halangan gitu kan, apabila mungkin pandemi sudah membaik lah ibaratnya. Selanjutnya ada dari Kominfo tentang manajemen media sosial dari Ormadiksi itu sendiri. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram juga. Mungkin itu sih program kerja unggulan dari Ormadiksi Polmed sendiri. Oke.
makasih banyak buat Kak Pausan ya atas gambarannya dan rinciannya terkait program kerja unggulan untuk Formadiksi sendiri gitu kan. Cuman ada satu hal nih Kak yang mau dikepoin gitu kan. Mungkin nggak hanya Formadiksi tapi apa namanya MPS, LPM, kemudian DPM dan BEM sendiri. Kira-kira kan kalau misalkan nih ada program kerja kayak misalnya barangkali kayak apa tadi misalnya LKM mungkin dari Formadiksi atau ASIS gitu kan. Terus ada AMPS gitu kan. Tadi kan kalau beberapa program kerja kan secara gambaran mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh apa namanya anggota dari organisasinya masing-masing gitu kan. Kira-kira kalau misalkan nih kita kan yang dengar juga gak hanya dari Kema Polmed sendiri, tapi juga mahasiswa yang nggak tergabung di dalam Kema Polmed. Kalau misalkan mereka nih kepingin lah bisa menjadi bagian dari kepanitiaannya ketika program kerja dijalankan, atau kepingin lah bisa menjadi salah satu peserta yang ikut dalam program kerjanya. Misal kalau misalkan dia perlombaan atau goskul pengabdian masyarakat pengen ikut gitu kan, atau mungkin kayak Gema gerai mahasiswa mungkin dia punya jiwa wirausaha tapi dia nggak tergabung dalam BEM, kepingin gabung. Nah ini ada apa namanya ketentuan sendiri mereka boleh gabung atau mungkin dikhususkan untuk anggota organisasinya saja. Kira-kira mungkin dari siapa dulu yang kepingin merespon nih gitu kan, yang merasa ingin menjawab duluan nih gitu. Nah, kalau mungkin Iya. kalau dari DPM itu kalau mahasiswa di luar Kema itu nggak bisa, karena kan itu kami tuh kerjanya khusus seluruh anggota Kema yang tergabung dalam organisasi. Lalu dari saya sih itu aja. Kalau DPM saya kan malah kita kunci. Kalau dari dia kira-kira apa? Kalau dari BEM sendiri memang selama ini untuk kepanitiaan sendiri dari anggota khususnya lagi itu cuma nggak bukannya tidak kemungkinan itu juga bisa direkrut dari kayak anggota UKM ataupun anggota HRS gitu kan, tergantung dari kegiatan tersebut gitu. Kalau misalnya kegiatan itu masih bisa handle sama BEM itu maka kepanitiaannya masih internal gitu. Dan jika misalnya tupoksinya mungkin kayak tujuan dari kegiatan itu membutuhkan tenaga dari luar ini mungkin masih tetap di lingkungan Kema Polmed gitu kan, mahasiswa gitu kan, mahasiswa itu mungkin masih bisa direkrut gitu kan. Itu juga pernah terjadi pada periode lalu pada kegiatan PWT gitu kan, dimana kepanitiaan itu nggak hanya dari BEM sendiri, itu kepanitiaan juga dari kalau nggak salah dari unit kayak karya ilmiah gitu kan. Lalu misalnya kayak kegiatan keagamaan mungkin bisa mulai dari kunci sama KMK gitu. Ya itu sih kalau untuk kepanitiaan, cuman nggak mungkin nggak apa Selalu gitu ya. ya nggak selalu tergantung dari kegiatannya. Dan juga ada juga tidak kemungkinan juga kalau misalnya kita juga bisa melihat dari orang luar gitu, tergantung misalnya orang luar ini kita butuhkan untuk apa gitu panitiaannya, apakah mungkin kita collab tergantung dari promosi atau sponsorshipnya dan lain sebagainya. Cuma kayak kalau misalnya untuk difikskan lebih ke temanya sendiri. Mungkin kalau dari Formadiksi sama AMPS dan LPM mungkin juga kurang lebih sama gitu ya, tergantung dari program kerjanya ini kita butuh orang luar apa enggak gitu ya. Tapi mengingat ya kan tadi ketika saya dengar gitu kan ceritanya disampaikan program kerja unggulannya sebenarnya ini satu program. Oke, itu tadi program kerja unggulan dan kita sudah terjawab ya kan. Kalau buat mahasiswa yang mau ikut jadi bagian dari kepanitiaan dari program kerjanya tergantung program kerjanya sendiri gitu kan. Tapi kalau dilirik-lirik sebenarnya program kerja itu yang disebutkan oleh masing-masing elemen tadi itu sebenarnya benar-benar bisa mengupgrade kualitas diri dari masing-masing mahasiswa yang tergabung dalam organisasi masing-masing gitu. So buat teman-teman yang masih belum punya organisasi, segeralah pilih organisasi supaya bisa menjadi manusia yang lebih terupgrade kualitas dirinya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk nih ke pertanyaan berikutnya, ya kan, sharing-sharing. Ini biasanya kan kak, gitu kan, teman-teman dari Kema Polmed, biasanya kan kalau di masing-masing organisasinya ada tuh SDM yang bermasalah gitu, atau tidak menjalankan tugasnya atau aturan yang ada. Kira-kira biasanya proses penyelesaian masalahnya gimana tuh dari masing-masing organisasi? Kalau dari Formadiksi dulu biasanya gimana? Oke, nah jadi kalau di Formadiksi sendiri gitu kan, tentunya dalam setiap organisasi itu ada permasalahan itu. Nah, dari saya sendiri selaku ketua umum dari Formadiksi Polmed menerapkan 3 alur ya. Yang pertama yaitu pencerdasan, yang kedua yaitu pendekatan, dan yang ketiga yaitu program kerja gitu.
Nah, jadi tiga alur ini harus balance gitu antara urutan 1 sampai urutan 3. Inilah salah satu apa sih namanya, kegiatan yang saya lakukan apabila terjadi sebuah permasalahan di internal dari informasi Polmed itu sendiri. Itu saja. Iya. Jadi itu tadi ya alurnya pencerdasan, kemudian tadi ada pendekatan, lalu ada lewat program kerja gitu. Jadi kelompok Formadiksi caranya begitu. Terus kalau untuk BPM kira-kira gimana? Untuk BPM sendiri, permasalahan yang saat ini kebetulan saya PLD Komisi 5 itu anggota yang mungkin kurang aktif. Jadi yang pertama itu pendekatan. Kenapa dia kurang aktif? Setelah itu kalau masih begitu juga, saya lapor ke ketua umumnya. Ya kami lakukan pendekatan juga. Setelah itu kami lakukan pencerdasan juga. Masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Itu dari DPR mungkin itu aja. Kalau dari DPM itu tadi gitu kan. Kemudian kalau untuk dari BEM sendiri kira-kira gimana nih alur penyelesaian masalahnya di sini? Kalau alur dari BEM sendiri ya, kalau misalnya penyelesaian masalahnya itu tergantung dari birokrasinya. BEM sendiri ada birokrasi penyelesaian masalah. Jadi kalau masalah umum yang terjadi di kami itu biasanya miskomunikasi. Jadi kalau terjadi kendala di miskomunikasi misalkan dibawa ke internalnya gitu, departemennya nggak bisa ke departemennya, barulah ke kementerian, baru kemudian bisa dibawakan ke dalam kementerian sekretariatan di masih diperbincangkan gitu. Dan di nota pendekatan nggak bisa juga diberikanlah SP1, SP2, SP3 dan kemudian pemecatan gitu kan. Dan di pemerintahan itu juga penyelesaian masalah ini juga tentunya sesuai dengan ADART yang berlaku dalam BEM. Berarti memang kalau berdasarkan 3 informasi tadi dari 3 narasumber bisa disimpulkan bahwa secara umum gitu ya, kita tidak bisa langsung mengecat tapi ada proses pendekatan tadi. Kemudian kalau AMKS kira-kira gimana juga kalau untuk alurnya penyelesaian masalah kalau ada SDM itu bermasalah? Kalau dari HMPSRK sendiri itu kita lihat dulu masalahnya itu kecil atau besar. Kalau misalnya kecil itu biasanya kadifnya itu menginfokan ke ketua ataupun kepada para BPH. Kebetulan kami itu punya 2 grup, ada yang khusus BPH aja, ada yang BPH gabung dengan kadif. Jadi biasanya itu para kadif itu melaporkan ke kami melalui grup BPH HMPS kami. Di situ nanti kita sharing di mana tingkat masalah itu. Kalau masih bisa kami tanggulangi hanya BPH itu kami pecahkan secara BPH itu. Karena apa? Kami menjaga kekeluargaan sesama anggota. Kami menghindarkan yang namanya itu jika anggota A bermasalah, jangan sampai semua anggota tahu keburukan dia. Itu yang kami jaga kami. Jadi sebisa mungkin buruk-buruknya anggota kami itu cukup kami yang para petingginya yang tahu. Tapi kalau masalah itu besar, kami bakalan rapat pleno. Rapat pleno itu tersendiri ada di ADART kami. Kalau di rapat pleno itu nggak memunculkan solusi juga, kami lapor ke demisioner yang ada di tahun lalu. Selanjutnya kalau dari demisioner udah keluar keputusan, jika keputusan itu kata demisioner oke, dari kami yang mengeluarkan keputusan, maka kami akan berhenti. Kami akan mendengarkan keputusan dari demisioner. Tapi kalau kata demisioner lapor ke pihak prodi, kami akan cerita ke Kaprodi gitu. Nanti balik lagi, Kaprodi itu mau menurunkan sesuai ADART yang berlaku atau jika tidak ada juga undang-undang yang berlaku di dalam ADART kami, maka pihak prodi lah yang menentukan bagaimana solusi untuk masalah tersebut. Begitu kalau dari HMPSK. Terima kasih. Oke, kalau itu tadi dari HMPSK, BEM sudah, terus BPM dan Formadiksi sudah. Kira-kira kalau untuk LPM Neraca gimana nih Kak? Kalau untuk prosedur penanganan SDM yang bermasalah? Kalau dari neraca sendiri, ada anggota yang nggak aktif, itu biasanya ketua divisinya lapor sama divisi litbang kan yang menangani SDM. Terus dari divisi litbang itu bakal mau menghubungi anggota yang aktif, kayak ditanyain lah masalahnya itu apa, kenapa nggak pernah ada di grup gitu, kenapa nggak pernah aktif. Nah dari itu kita bisa ngebantuin mecahin masalahnya kan, terus solusinya apa. Terus di neraca juga ada SP1, SP2 sama SP3. Jadi kurang lebih sama begitu kan? Cuman prosedurnya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi sistemnya juga nggak jauh beda begitu kan? Tapi yang pasti begitu, setiap elemen dari Kemakomen itu berusaha menjaga bagaimana si SDM ini sedemikian rupa untuk tidak langsung diberhentikan, tapi diberikan berbagai macam pendekatan supaya bisa melakukan perbaikan, gitu kan? Namanya manusia pasti punya yang namanya kesalahan, gitu kan? Sehingga pasti ada perbaikan. Oke,
Misalnya saya nih mahasiswa kupu-kupu gitu kan, kepingin udah denger nih dari tadi cerita-cerita tentang tema Polmed, terus muncul nih pertanyaan, emang untungku masuk tema Polmed apaan ya, gitu kan? Emang kok untungnya apa aja gitu, kok kenapa kok kayaknya bagus banget gitu dari ceritanya gitu, emang untungnya apa aja sih kalau aku gabung sama tema Polmed? Nah ini kira-kira dari setiap elemen di tema Polmed mungkin ada yang bisa memberikan jawaban untungnya apa aja sih kalau kita gabung di dalam tema Polmed itu sendiri. Gimana nih Mas? Ya, Dari HMPS sendiri, aku mau cerita ke kalian bahwasannya ikut organisasi itu nggak dapat uang, sama sekali nggak dapat uang. Justru kita mengeluarkan uang. Kenapa? Kita pergi mengeluarkan uang, semua mengeluarkan uang. Tapi apa benefitsnya adalah kita mengupgrade diri kita sendiri. Jadi kita bisa melatih kepemimpinan, kita melatih kemandirian, tanggung jawab. Semua hal yang ada tentang kedewasaan itu ada di organisasi. Tapi balik lagi, bagaimana sikap kita menyikapi organisasi itu tersendiri, maka akan ada benefits yang kita ambil. Tapi kalau kita hanya sekedar numpang nama, kita mencantumkan nama kita dalam hal itu, tapi kita nggak mikir apa janji dan sumpah jabatan kemarin yang kita laksanakan, kalau nggak kita terapkan lagi ke dalam diri kita, sama aja hasilnya nihil. Kita hanya ibarat kata tanggung jawab kita hanya sama orang tua, tapi tanggung jawab kita ke Tuhan itu nggak kita laksanakan. Itu dia. Terima kasih dari saya HMPS Elektronika. Oke, kalau tadi dari HMPS jawabannya begitu. Kalau misalkan untungnya yaitu tadi kita bisa lebih mendewasakan diri, begitu kan? Dan kita bisa mengupgrade kemampuan kita. Mungkin dari teman-teman Kema Polmed lainnya ada juga yang mau menambahkan. DPM, LPM atau BEM ada yang mau menambahkan kira-kira? Oh iya, BEM nih. Izin ya, ini nggak ke BEM sih. Untuk untungan dari masuk EMA yang kurang lebih sama seperti yang disampaikan dari kakak Indah gitu kan. Dan tambahannya adalah banyak relasi. Itu pasti keuntungan sendiri-sendiri kan. Namun ada yang dilupakan, itu keuntungan untuk orang lain, yaitu apa? Itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi selain kita mengupgrade diri dan lain sebagainya demi benefit diri sendiri, kita juga berguna untuk orang lain. Yang namanya hidup dengan manusia yang dikatakan manusia sosial, kita harus cari tolong-tolongan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, sedikit tambahan dari saya. Saya pernah dengar kata-kata pelajaran yang paling berharga itu pengalaman. Jadi untungnya masuk organisasi itu, apalagi khususnya KMA itu pengalaman. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, kita sudah tahu apa bagaimana situasi-situasi yang akan kita hadapi. Jadi itulah dia salah satu keuntungan masuk ke dalam organisasi itu pengalaman. Oke, itu tadi ya kan, berbagai macam keuntungan yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita gabung atau menjadi bagian dari Kema Polmed itu sendiri, gitu ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi jawaban-jawaban tadi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang belum tergabung atau menjadi bagian dari Kema Polmed, sehingga bisa meyakinkan diri untuk bisa berpartisipasi atau menjadi bagian dari masing-masing elemen di Kema Polmed itu sendiri tentunya. Nah, kemudian pertanyaan 3 dari yang terakhir gitu ya kan. Jadi biasanya ini kan Kak, COVID ini kan kita susah nih untuk mengikat silaturahmi. Biasanya kalau dari masing-masing dari Kema Polmed sendiri tuh untuk menyatukan silaturahmi apa nih biasanya? Kalau kemarin kan ada mabar, mungkin itu bisa lebih diperjelas nih Kak. Kira-kira mabar itu gimana dan apakah itu juga hanya menjadi, dan apakah hanya itu yang menjadi salah satu wadah untuk menjalin silaturahmi atau ada cara lainnya gitu. Ya mungkin dari kamu ya dari Nah dari BEM itu untuk kayak misalnya menyatukan tadi silaturahmi antar Kema Polmed, ya salah satu antara program kerjanya dari program kerja unggulan kami yaitu Kema Polmed keluarga mahasiswa berkeluarga bangun. Namun tidak menutup kemungkinan dari organisasi lain juga pasti memiliki kayak ide-ide alternatif lainnya bagaimana bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya. Dan kalau bisa disimpulkan dari kami ini dengan selaku orang yang sedang berorganisasi untuk menyatukan tali silaturahmi waktu kita sedang berpisah antar jarak gitu kan, jarak dan wajah gitu kan. Dan kami bertemunya melalui via online itu dari Zoom atau dari Google Meeting. Mungkin kadang tiap minggu itu tiap anggota mungkin bisa teleponan, juga kabar gak hanya seputar program kerja, misalnya kan hal-hal pribadi, karena yang namanya organisasi dalam menjalankan program kerja kita nggak hanya hal dekatnya dengan program kerja aja, kita juga harus dekat dengan asas kekeluargaan. Oke, itu tadi kalau dari tim cara
menyatunya dengan Kema dengan adanya program mabar. Terus mungkin kalau dari MPS, LPM dan DPM mungkin ada program lainnya atau cara tersendiri supaya bisa tetap menjaga silaturahmi antar sesama Kema Polmek. Kira-kira LPM gimana kalau dari LPM sendiri? Kalau dari LPM sendiri itu kurang lebih sama ya kayak kakak yang tadi kita sering berpesan gitu antara anggota lain sama anggota sesama anggota juga nanyain kabar walaupun nggak semuanya tentang program kerja gitu kayak basa-basi aja jadi kan nggak yang tegang-tegang amat terus suasana juga bisa cair lebih akrab. Dari HMS atau DPM? DPM dulu ya, gimana? Untuk dari DTM sendiri, kami itu tiap minggunya ada melaksanakan rapat mingguan. Dan yang dalam itu yang bahas isu-isu apa aja yang dalam ini terjadi. Yang mau di Kema, di DPM itu di situ kami bahas. Dan dari situ. Kalau dari HMS sendiri? Kalau dari HMS sendiri itu biasanya kami mengadakan rapat. Kalau kami nggak ada patokan harus rapat berapa kali dalam sebulan, cuman sebulan sekali itu pasti ada rapat karena apa? Kami mahasiswa teknik itu terkenal sama apatisnya gitu. Jadi kalau diajak rapat itu pasti ada aja alasan. Gitu. Apalagi mereka banyak yang bilang bahwasanya rapat itu aja yang dibahas gitu kan. Jadi mengapa kami buat itu sebulan hanya sekali itu minimalnya gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang mendesak kami bakal rapat. Cuman karena ini saya juga lagi ada agenda, kemungkinan besar hampir 4 bulan saya meninggalkan HMTS, jadi mereka minta kemarin itu untuk kumpul-kumpul gitu, untuk bakar-bakar sesama anggota HMTS untuk mengumpulkan kembali lagi gitu. Kenapa dia? Oh iya, kurang lebih seperti itu karena bagi kami itu perkumpulan itu jangan hanya bahas tentang Prokja gitu, tapi ada kekeluargaan yang harus dibina lagi di dalamnya supaya lebih kompak dan enggak melulu tentang Prokja di HMTS gitu. Oh, bakar-bakar tapi masih masak apa? Kumpulin nggak? Oke. Tadi intervensi sedikit ya. Oke, jadi itu tadi ya kan. Jadi mungkin kalau dari Kema sendiri cara menjalin silaturahminya bisa lewat program kerja mabar atau silaturahmi bertukar kabar secara online begitu kan. Nah itu dari Kema Polmek itu sendiri gitu. Nah ini ada juga pertanyaan selanjutnya. Biasanya kan kalau dari internal kampus sendiri gitu kan biasanya ada permasalahan kayak UKT gitu kan. Terus ada misalnya ya UKT lah gitu kan. Itu kalau dari Kema Polmek sendiri untuk mengangkat atau menyelesaikan gitu kan, menyelesaikan persoalan-persoalan internal kampus itu biasanya gimana? Kita rapat dulu gitu kan, semua elemen kumpul, kemudian kita diskusikan ini gimana ini masalahnya, solusinya, atau dari masing-masing elemen aja mengatasinya masing-masing gitu. Iya. Kalau misalnya masalahnya itu per orang, mungkin dari tim sendiri yang mengatasi. Tapi kalau dari lembaga, dari proses gitu kan, disitulah kita buat konferensi mahasiswa di mana nanti rektorat kita bawa masalahnya dari DPC. Jadi mungkin kurang lebih begitu kan ya. Biasanya kalau lembaga itu ke DPM gitu kan, biasanya terus nanti diadakan di konferensi pers mahasiswa gitu, konferensi pers mahasiswa gitu kan. Kemudian kalau perseorangan nanti dari BEM gitu kan mengadvokasikannya gitu. Dan kalau untuk KMPS biasanya yang saya tahu nanti dia HMPS juga melapor gitu kan kalau ada masalah di mahasiswanya, nanti HMPS bisa ngadu ke BEM kalau masalah secara personal gitu kan. Kemudian kalau LPM juga kurang lebih sama gitu kan. Ya, jadi memang kalau untuk persoalan internal kampus itu dilihat dulu persoalannya itu di bagian mana. Kalau personal mahasiswa itu nanti akan diadvokasi sama pihak BEM gitu kan, bisa juga melapor ke HMPS, nanti HMPS juga bisa melapor ke elemen yang ada di Kema yang punya peran yang bisa lebih membantu gitu kan, kayak BEM gitu. Kemudian kalau lembaga yang masalahnya nanti di DPM sendiri, kemudian nanti akan diadakan konferensi pers mahasiswa. Konferensi mahasiswa gitu kan. Oke, konferensi mahasiswa ya. Nah, oke, dari tadi kita udah bincang-bincang nih Kak, gitu kan, rekan-rekan dari Formadisi gitu kan, dari DPM, dari BEM, KMPS, kemudian dari LPM, kita sudah cerita tentang sejarahnya Kema bagaimana, terus tujuannya bagaimana, terus fungsi dan kendala dari masing-masing
akhiri gitu kan sesi tanya jawabnya kita. Kepingin deh gitu kan dengar pesan dari masing-masing narasumber buat para mahasiswa atau anggota yang tergabung di dalam Kema Polmed. Pesannya yang pertama apa gitu kan, kemudian kedua pesannya untuk para mahasiswa yang ingin bergabung menjadi bagian dari Kema Polmed secara aktif begitu ya tentunya. Jadi apa nih pesan yang ingin disampaikan? Pertama untuk anggota dari Kema Polmed sendiri, kemudian kedua untuk mahasiswa yang masih belum bergabung ya, tapi dia kepingin gitu gabung ke dalam Kema Polmed itu sendiri. Mungkin dari paling ujung aja gitu ya. Apa nih pesan-pesannya? Kalau dari saya sendiri untuk pesan sesama anggota Kema, mudah-mudahan kita tetap kompak ya untuk periode selanjutnya juga masih kompak, masih tetap saling menjaga silaturahmi, terus semoga makin sukses lah untuk program kerjanya masing-masing. Nah, untuk pesan bagi mahasiswa yang mau join ke Kema, untuk itu kalau kalian ingin mengupdate diri kalian sendiri, ini salah satu jalannya gitu. Dengan masuknya ke Kema ini gak cuma kita kenal sama semua orang, tapi kita juga kenal sama diri kita sendiri melalui ikut organisasi ini gitu. Terus kayak mana self development kita meningkat, gimana kita ngadepin masalah, kita belajar dari organisasi. Jadi kalau mau join. Oke, itu tadi dari Agen Raca ya. Terus kalau pesan-pesan nih dari AMPS sendiri, perwakilan dari AMPSJK, kira-kira ada pesan apa nih kira-kira? Kalau pesan dari saya perwakilan HMPS itu untuk sama anggota, mungkin di masa-masa COVID ini lebih berani untuk speak up lagi gitu, lebih speak up apa yang mau diinginkan terhadap pimpinan tersebut gitu kan, dan juga semakin solid juga sama seperti yang dibilang perwakilan dari Albert Raca, semakin solid lagi dan semakin kuat lagi tali silaturahminya, serta juga dikurangin apatisnya gitu. Kita tahu lah sesama mahasiswa pasti ada apatisnya gitu, cuman dalam organisasi itu kita nggak bisa memungkinkan diri kita sendiri gitu. Kalau untuk mahasiswa yang ingin masuk ke Kema Polmed, sama seperti yang dibilang perwakilan LPM tadi, bahwa banyak manfaat yang kita hasilkan dari bergabungnya ke Kema Polmed ini gitu. Nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi banyak yang kita berikan untuk dunia luar. Ada positive vibes-nya yang kita berikan untuk pihak luar dari apa yang kita berikan kepada mereka. Lebih kurang dari saya perwakilan MPS. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk belum ya, belum ya. Oke, kalau gitu dari DEM sendiri nih, kira-kira pesannya apa nih untuk keluarga mahasiswa sendiri dan kemudian untuk mahasiswa yang kepingin bergabung ke dalam Kema Polmed? Nah, pesannya untuk Kema kan, karena hari ini Kema itu kan ibaratnya kamu sudah lulus gitu, kamu menjadi salah satu keluarga mahasiswa politeknik gitu. Jadi ketika kamu telah diberikan amanah, kamu harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksinya gitu kan. Kita berpegang teguh dengan undang-undang Kema dan juga laksanakan tanggung jawab dan amanahnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, namun dengan tujuan untuk bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan untuk para maba gitu, emang gak hanya dari organisasi sih kita bisa mendapatkan benefit yang telah kami sampaikan tadi, namun bukan salahnya kamu harus mencoba gitu kan. Kamu harus mencoba dulu bagaimana rasanya berorganisasi untuk mengetahui hasilnya. Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu hasilnya. Oke, itu pesan dari perwakilan BEM ya. Nah, kalau dari DPM sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk anggota Kema dan mahasiswa itu sendiri? Nah, untuk teman-teman Kema yang sekarang ini sama seperti yang lainnya tadi, tetap semangat, jangan lupakan tanggung jawab dan amanah kita. Dan satu lagi, jangan sampai karena COVID ini kita melupakan amanah kita yang tadi jadi nggak aktif. Ingat tujuan kita untuk memajukan Kema. Setelah itu untuk adik-adik maba, jangan sampai jangan takut mau masuk organisasi, takut nanti nggak belajar, nilainya jelek. Jangan, karena pengalaman itu sangat dibutuhkan nanti di dunia luar. Ya, pelajaran itu hanya di dalam kelas.
Oke, benar sekali ya Pak. Oke, yang terakhir untuk Perma di sini apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Kak untuk kosan? Oke, baik. Mungkin untuk pesan-pesannya ya, tetap semangat kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa, semangat berproses karena sebuah kesuksesan itu tidak ada yang instan itu. Bahkan mie instan sendiri gitu kan, kita perlu air untuk memasak biar lebih nikmat gitu kan. Nah jadi tetap semangat berproses gitu. Selanjutnya gitu, apabila kawan-kawan mau bergabung di Ormawa ataupun organisasi mahasiswa yang ada di Kema, jangan sampai melupakan akademik karena organisasi juga. Ini pesan saya gitu. Tetapi ada orang bijak berkata, jangan dahulukan akademik tapi jangan mengorbankan organisasi itu kan. Nah jadi kedua hal ini harus balance gitu antara akademik sama organisasi. Karena ibaratnya begini kawan-kawan mahasiswa gitu. Ketika nanti kita sudah lulus, dari bangku kuliah, kita akan menghadapi lautan luas gitu. Jadi kita perlu latihan untuk menghadapi ombak dan badai di lautan tersebut. Nah, salah satu caranya itu dengan akademik dan skill yang kita miliki serta latihan-latihan di dalam organisasi. Itu saja. Oke, cakep. Keren-keren ya pesannya ya. Mungkin bisa dicatat pesan-pesan tadi dan bukan hanya sebagai kata-kata motivasi belaka, tapi bisa menjadi sesuatu yang berharga dan dijadikan motivasi dalam menjalani tugas-tugasnya baik di organisasi maupun dalam perkuliahannya sendiri bagi mahasiswa-mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Oke, pesan dari Kak Kosan tadi sekaligus mengakhiri sesi Q&A kita. Bisa saya simpulkan bahwa berdasarkan Q&A kita tadi ya, bahwa Kema Polmed sendiri itu adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa-mahasiswa Politeknik Negeri Medan untuk lebih menyatukan visi dan misinya dan lebih mengikat tali silaturahmi dari masing-masing organisasi yang ada di Politeknik Negeri Medan tentunya begitu. Dan tentu banyak sekali keuntungan yang dimiliki oleh para mahasiswa yang tergabung di dalam Kema Polmed itu sendiri, mulai dari mampu mendewasakan diri, memiliki skill manajemen yang baik, dan bahkan memiliki kemampuan public speaking itu sendiri. Dan untuk teman-teman dari mahasiswa ataupun mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang menonton acaranya kita di episode kali ini, mungkin satu pesan yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, survival of the fittest kata Charles Darwin di dalam bukunya. Bagaimana saat ini kita lagi di masa pandemi COVID-19 begitu kan, jadi membuat kita para anggota-anggota dari Kema Polmed sulit untuk menjalin silaturahmi dan bahkan menjalankan program kerja. Tapi disinilah dituntut kemampuan kita untuk beradaptasi, mengupgrade dan mengeksplor kemampuan kita lebih dalam lagi supaya bisa lebih mengembangkan organisasi yang kita ikuti, begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Riki Hernanda, selaku host dari episode Rudikal kali ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.